Danau pinggir itu gelap sekali malam itu. Angin dingin dari gunung meniup dedaunan bambu di pinggir jalan tanah. Ibu Siti berdiri di tepi, tangannya gemetar memegang lengan Rina dan Lina. Kalian sudah memalukan aku, memalukan keluarga, memalukan Tuhan, suaranya pecah tapi keras. Rina, 22 tahun, masih basah kuyup air mata, berusaha melepaskan diri. Lina, 20 tahun, menjerit ibu, jangan. Kami tidak salah. Tapi Ibu Siti sudah tidak mendengar lagi. Dengan satu dorongan kuat yang lahir dari amarah bertahun-tahun, dia mendorong kedua putrinya ke dalam air hitam. Tubuh mereka jatuh, ombak kecil menelan mereka seketika. Ibu Siti terduduk di lumpur, menangis terseduh. Aku harus membersihkan dosa ini, bisiknya sendiri. 10 menit sebelumnya, rumah kayu kecil di pinggir desa masih terang lampu minyak. Ibu Siti pulang lebih awal dari pengajian karena sakit kepala. Dia membuka pintu kamar Rina tanpa mengetuk. Yang dilihatnya membuat jantungnya seperti ditusuk. Rina dan Mira, teman kuliah Rina yang sering menginap, sedang berpelukan erat di atas tempat tidur. Bukan pelukan biasa. Ciuman. Tangan saling memegang wajah. Ibu Siti langsung ingat semua khutbah Ustadz di masjid, itu kutukan, dosa besar, akan membawa malapetaka bagi keluarga. Lina yang kebetulan masuk kamar saat itu langsung berusaha melindungi kakaknya. Bu, biarkan mereka jelaskan dulu. Tapi Ibu Siti sudah buta. Dia menyeret keduanya keluar rumah, melewati tetangga yang mulai berkumpul karena mendengar teriakan. Sampai ke danau, keputusan itu lahir dalam hitungan detik. Air danau ternyata tidak dalam. Rina dan Lina masih bisa berdiri, air hanya sampai dada. Tapi malam dingin, arus kecil, dan shock membuat mereka panik. Lina menjerit minta tolong. Rina memeluk adiknya erat, berusaha menjaga agar kepala Lina tetap di atas air. Bertahan, Lin, aku di sini, bisik Rina. Beberapa meter dari sana, Pak Slamet, nelayan tua yang biasa memancing malam, mendengar jeritan. Dia langsung mendayung perahu kecilnya. Ya Allah, ada orang tenggelam. Dalam beberapa menit, kedua gadis itu sudah ditarik ke perahu. Basah kuyup, menggigil, tapi hidup. Berita menyebar cepat seperti api di ladang kering. Pagi harinya seluruh desa pinggir sudah tahu Ibu Siti melempar anaknya sendiri ke danau karena dosa besar. Orang-orang berkumpul di warung Pak Hadi. Gila ya Bu Siti. Anaknya kan pintar, kuliah di kota. Tapi kalau memang dosa besar loh Pak. Tapi lempar ke danau. Itu membunuh. Suasana desa langsung tegang. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik saat lewat di depan rumah Siti. Anak-anak tetangga tidak lagi main ke rumah Rina dan Lina seperti biasa. Di rumah sakit kecil kota kecamatan, Rina dan Lina terbaring lemah. Dokter bilang mereka hanya hipotermia ringan dan luka memar. Mira datang sore itu, wajahnya pucat. Dia memegang tangan Rina erat di bawah selimut. Aku tidak akan lari, Rin. Kita hadapi bersama. Lina menatap mereka berdua, matanya berkaca. Kak, aku selalu tahu. Aku dukung kalian. Tapi Bubu pasti ketakutan sekali. Ibu Siti duduk sendirian di serambi rumah, memegang Al-Quran tapi tidak dibaca. Dia ingat suami yang meninggal 5 tahun lalu selalu bilang jaga anak-anak kita dari dunia luar yang rusak. Dia ingat bagaimana dia membesarkan Rina dan Lina sendirian, berjualan di pasar, mengaji setiap malam. Semua pengorbanan itu sekarang terasa hancur karena satu malam yang dia anggap dosa. Tapi di sudut hati yang paling dalam, ada suara kecil yang bertanya, apakah benar anak yang dia lahirkan, yang dia susui, harus mati hanya karena cinta yang salah menurut orang lain. Malam itu, polisi desa datang ke rumah Siti. Bu, ada laporan penganiayaan anak. Kami harus memeriksa. Ibu Siti hanya mengangguk lemah. Dia tahu mulai hari ini hidupnya, hidup anak-anaknya, dan seluruh desa pinggir tidak akan pernah sama lagi.
Rina pulang dari rumah sakit 3 hari kemudian. Lina sudah pulang lebih dulu karena luka lebih ringan. Rumah kayu yang dulu selalu ramai kini sunyi. Ibu Siti memasak nasi goreng seperti biasa, tapi tidak ada yang bicara. Rina meletakkan tasnya di lantai, suaranya pelan. Bu, aku tidak akan minta maaf atas siapa aku. Tapi aku minta maaf karena membuat Bu sedih. Ibu Siti tidak menoleh. Kamu masih mau lanjut seperti itu? Di desa ini orang akan bicara apa tentang kita? Rina menarik napas panjang. Biar orang bicara. Aku sudah capek berpura-pura. Lina duduk di antara mereka, seperti penengah yang lelah. Bu, Kak Rina tidak memilih menjadi begini. Ini bukan penyakit. Ini siapa dia? Ibu Siti akhirnya menoleh, matanya merah. Kamu tahu dari kapan, Lin? Lina mengangguk. Sudah 2 tahun. Mira orang baik, Bu. Dia sayang Kak Rina beneran. Ibu Siti tertawa getir. Sayang. Itu namanya godaan setan. Berita sudah sampai ke kampus Rina. Teman-teman Rina mulai menjauh. Beberapa bahkan berbisik, awas jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Mira juga mendapat perlakuan sama di kosannya. Ibu kos bilang saya tidak mau anak saya tinggal serumah dengan yang seperti itu. Mira pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, sendirian. Desa mulai terpecah. Ada kelompok yang mendukung Ibu Siti, dia melakukan itu demi menyelamatkan anaknya dari neraka. Ada kelompok yang kasihan pada Rina dan Lina, melempar anak ke danau itu kejahatan, Bu. Bahkan di Masjid Jumat, Ustadz menyampaikan khutbah tentang menjaga keluarga dari pengaruh barat yang merusak. Semua orang tahu itu ditujukan ke keluarga Siti. Suatu sore datang tamu tak terduga, Bibi Yanti, adik Ibu Siti yang tinggal di Jakarta. Dia langsung memeluk Rina dan Lina. Kalian tidak salah. Ibu kalian yang salah besar. Ibu Siti marah. Kamu yang sudah hidup di kota besar, sudah lupa adat. Bibi Yanti menjawab tenang, adat yang mana, Mbak? Adat yang membunuh anak sendiri. Pertengkaran malam itu keras. Lina menangis di kamarnya, Rina memegang tangan Mira lewat telepon, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Ibu Siti mulai mendapat tekanan dari keluarga besar. Om-omnya datang, Siti, kalau kamu tidak bisa mengendalikan anak, kami yang akan ambil tindakan. Ancaman itu membuat Ibu Siti semakin ketakutan. Dia takut kehilangan segalanya, anak, keluarga, nama baik di desa. Rina mulai berpikir keras. Dia bisa pergi ke Jakarta, tinggal dengan Bibi Yanti, kuliah sambil kerja. Tapi itu berarti meninggalkan Lina, meninggalkan Mira yang masih berjuang di kota kecamatan. Mira bilang lewat telepon, Rin, kalau kamu pergi aku ikut. Tapi aku tidak mau kamu kehilangan ibu selamanya. Rina menangis sendirian di kamar. Untuk pertama kalinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cintanya layak membuat seluruh keluarga hancur. Seminggu kemudian desa mengadakan rapat warga. Pak Lurah memimpin. Kita harus menyelesaikan masalah ini secara adat. Ibu Siti dipanggil. Dia datang dengan kepala tertunduk. Rina dan Lina duduk di belakang ditemani Bibi Yanti. Mira juga hadir, meski banyak yang memandang sinis. Pak Kiai bicara panjang, anak-anak harus taat orang tua. Tapi orang tua juga tidak boleh melampaui batas. Melempar ke danau adalah perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Ibu Siti menangis. Saya hanya ingin menyelamatkan mereka. Pak Kiai menggeleng. Jalan menyelamatkan bukan dengan membunuh. Tapi kelompok konserati tidak puas. Mereka bilang Rina dan Mira harus ditaubatkan. Ada usul mengirim mereka ke pesantren khusus pengobatan. Rina berdiri, suaranya tegas untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Saya tidak sakit. Saya hanya mencintai seseorang yang salah menurut kalian.
Kalau kalian mau mengusir saya, silakan. Tapi jangan sentuh adik saya. Malam itu, rumah Siti kedatangan orang-orang berjubah. Mereka ingin mengaji bersama Rina dan Mira. Mira menolak keras. Saya tidak butuh taubat atas cinta saya. Salah seorang laki-laki marah, kamu sudah merusak anak orang. Rina maju melindungi Mira. Kalau kalian sentuh dia, kalian harus lewati saya dulu. Situasi hampir ricuh. Bibi Yanti menelepon polisi. Akhirnya orang-orang itu pergi, tapi ancaman tetap ada. Dina mulai mendapat bully di sekolah. Teman-temannya menjauh. Ada yang melempar kertas lesbian ke mejanya. Dina pulang menangis. Aku tidak apa-apa, Kak. Aku hanya takut kalau mereka menyakiti Kak Rina dan Mira. Rina memeluk adiknya erat. Kamu tidak sendiri, Lin, kita bertiga. Ibu Siti melihat semua itu dari jendela. Hatinya seperti diremukan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar membenci anaknya hanya karena mencintai sesama. Dia diam-diam membaca artikel yang jarang dia pakai, tentang psikologi dan agama. Ada satu kalimat yang membuatnya terdiam lama, cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah kebencian atas nama Tuhan. Rina memutuskan dia akan pindah ke Jakarta dengan Bibi Yanti. Mira akan ikut setelah lulus semester ini. Lina akan tinggal dengan Ibu Siti dulu sambil kuliah di kota kecamatan. Keputusan itu membuat Ibu Siti ambruk. Kamu benar-benar meninggalkan ibu. Rina menjawab pelan, bukan meninggalkan, Bu. Memberi ruang supaya Bu bisa berpikir ulang. Hari keberangkatan Rina dan Mira, desa sepi. Banyak yang tidak berani mengantar karena takut dicap mendukung dosa. Hanya Lina, Bibi Yanti, dan beberapa tetangga dekat yang datang. Ibu Siti berdiri di pintu, tidak keluar. Saat Rina memeluknya untuk terakhir kali, Ibu Siti bisik, jaga diri kamu, nak. Air mata Rina jatuh. Bu, aku tetap anak Bu. Selamanya. Di Jakarta, Rina mulai hidup baru. Kuliah sambil kerja paruh waktu di KAE. Mira kuliah online. Mereka tinggal bersama di kontrakan kecil, saling menjaga. Rina sering terbangun malam, ingat wajah Ibu Siti di tepi danau. Apakah aku egois? Mira memeluknya. Kamu berani. Itu bukan egois. Di desa, Ibu Siti mulai berubah perlahan. Dia tidak lagi pergi pengajian rutin. Dia mulai membaca buku-buku yang dikirim Bibi Yanti, tentang penerimaan, tentang orang tua dan anak. Suatu malam, dia menangis sendirian di kamar, memeluk Otorina kecil. Makan ibu, nak. Dina menjadi jembatan. Dia sering telepon Rina, cerita bahwa ibu mulai bertanya bagaimana kabar Mira. Pertanyaan kecil, tapi bagi Rina seperti harapan besar. 6 bulan kemudian, ada kabar, Ibu Siti sakit. Jantung. Dokter bilang karena stres berkepanjangan. Dina telepon Rina panik. Kak, pulanglah. Butanya terus tentang kamu. Rina dan Mira pulang dengan kereta malam. Sampai di rumah, Ibu Siti terbaring lemah di tempat tidur. Saat melihat Rina, matanya langsung berkaca. Kamu pulang, Rina duduk di pinggir tempat tidur, memegang tangan ibunya. Bu, aku di sini. Malam itu untuk pertama kalinya Ibu Siti bicara dari hati ke hati. Ibu takut sekali waktu itu. Takut kehilangan kalian di akhirat. Tapi ibu lupa ibu bisa kehilangan kalian di dunia ini. Lina duduk di sebelah, Mira berdiri di pintu. Ibu Siti menatap Mira lama. Mira makan tante. Tante tidak tahu bagaimana cara menerima. Tapi tante ingin belajar. Keesokan harinya, desa kembali ramai. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena berita Ibu Siti sakit dan Rina pulang. Beberapa orang datang membawa buah. Pak Kiai juga datang bicara pelan dengan Ibu Siti. Kita semua sedang belajar, Siti.
Rina tidak langsung kembali ke Jakarta. Dia tinggal seminggu membantu ibu pulih. Mira juga tinggal membantu memasak. Perlahan tetangga mulai menyapa Mira tanpa pandangan sinis. Perubahan kecil tapi nyata. Saat Rina dan Mira akan kembali ke Jakarta, Ibu Siti memeluk mereka berdua. Pulanglah kapan saja. Rumah ini tetap rumah kalian. Rina menangis. Terima kasih, Bu. 6 bulan kemudian Ibu Siti datang ke Jakarta pertama kali dalam hidupnya. Dia tinggal seminggu di kontrakan kecil Rina dan Mira. Dia melihat bagaimana keduanya saling menjaga, saling menyayangi. Saat pulang, dia bilang pada Lina, mereka bahagia. Lin, ibu mulai mengerti. Desa pinggir lambat laun berubah. Tidak semua orang menerima, tapi tidak ada lagi yang berani mengusik. Rina dan Mira kadang pulang membawa oleh-oleh, tersenyum di depan rumah kayu yang dulu penuh luka. Hari ini Ibu Siti masih sholat 5 waktu, masih membaca Al-Quran. Tapi di sampingnya ada Oto, Rina dan Mira di meja. Dia tidak lagi menyebut itu dosa. Dia menyebut itu anaknya. Apakah tindakan Ibu Siti melempar anaknya ke danau bisa dibenarkan demi menyelamatkan mereka dari dosa, atau justru merupakan kesalahan terbesar yang akhirnya membuka pintu penerimaan dan cinta sejati? Benarkah atau salah?